Shalom saudara-saudaraku, kembali lagi saya sangat sukacita hari ini bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya, orang yang mengandalkan kuasa firman Tuhan akan terus dipelihara, akan terus dijagai oleh kuasa dari Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara dimanapun saudara saat ini berada, ketika saudara dan saya mengandalkan kuasa firman Tuhan, mengandalkan kuasa yang berasal daripada Tuhan, hidup kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan itu. Saya yakin dan percaya saudara, apapun yang terjadi saat hari ini, apapun keadaan kita, apapun problema yang kita hadapi saat ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai hidup kita sampai kepada kesudahannya. Ya. Hari ini saudara-saudara saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan bagaimana supaya kita memiliki dasar iman yang teguh, dasar iman yang kuat di dalam Kristus, supaya kita tidak goyah akan pengajaran-pengajaran yang sesat, agar kita tidak goyah akan hal-hal duniawi, yang hal-hal dosa yang menghantui hidup kita. Kita akan sama-sama belajar bagaimana keteladanan Yesus ketika dia ada di muka bumi mengajarkan kita untuk terus mengandalkan kuasanya. Sebelumnya saudara-saudara kita akan baca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Yang saya beri judul adalah membangun dasar yang benar. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan demikian. Matius 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Buat firman Tuhan, berbahagialah orang yang menghidupkan firman Tuhan hari lepas hari dalam setiap kehidupannya. Ya. Saudara-saudara, di dalam Matius 7 ini bagaimana seorang Yesus yang sedang waktu itu mengajar, ya, sedang memberitahukan mujizat-mujizat, menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya. Begitu luar biasanya Yesus mengajar, ya, mengajarkan sebuah dasar yang benar supaya kita memiliki keintiman, memiliki relasi yang benar bersama Allah, ya, supaya kita hidup kita disertai senantiasa. Apapun yang terjadi bahwa Tuhan Yesus tetap baik, saudara. Apapun keadaan kita saat ini yang tidak mengenakan pun, kita harus tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Kenapa saudara? Karena sumber sukacita itu, kemenangan itu hanya ada di dalam Kristus, saudara. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan bagaimana supaya kita memiliki dasar yang benar, ya, memiliki dasar yang percaya kepada Kristus, dasar yang benar untuk tetap teguh di dalam pimpinan Tuhan. Ya. Yang pertama yang harus kita miliki adalah keintiman, ya, keintiman bersama Kristus, ya, memiliki relasi yang kokoh bersama Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang bersama Tuhan yang luar biasa, yang hari lepas hari dibangun. Setiap kita bangun tidur, kita berdoa. Setiap kita melakukan hal-hal kegiatan pun kita mengandalkan kuasa Tuhan dan berdoa. Terus menerus mengandalkan, terus menerus membangun keintiman, membaca firman Tuhan. Tidak hanya membaca saja tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Maka hidup saudara akan memiliki dasar yang benar. Pengenalan saudara dan akan Tuhan akan terus menerus meningkat apabila saudara dan saya terus menerus mencari dan meningkatkan keintiman bersama Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali orang mengalami ketakutan, banyak sekali orang mengalami ketakutan, mengalami masalah dalam hidupnya. Tetapi selama saudara mengandalkan kuasa Tuhan, selama saudara memiliki dasar yang benar, memiliki keintiman bersama Tuhan, maka kemenangan itu akan kita alami hari lepas hari. Amin, saudara-saudaraku. Ya, poin kedua yang ingin saya sampaikan yaitu saudara, iman yang kuat. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian, saudara-saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Yaitu kita harus memiliki iman yang kuat. Supaya kita memiliki dasar yang kuat, kita harus memiliki iman yang kuat. Kepada siapa saudara? Tentunya kepada Yesus Kristus. Kisah Para Rasul ayat 16, pasal 16 ayat 5 mengatakan demikian. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan, tertanam di dalam bait Tuhan, yang memiliki keintiman bersama Tuhan, akan memiliki dasar yang benar. Ya, sehingga dia beriman, dia percaya kepada Tuhan bahwa kuasanya itu selalu senantiasa menyertai hidup orang percaya. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk terus mengandalkan kuasa firman Tuhan, untuk terus memiliki dasar yang benar, pengenalan yang benar, dewasa di dalam Tuhan. Caranya adalah kita harus renungkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari, memiliki relasi, memiliki keintiman bersama Tuhan hari lepas hari, yang harus kita bangun, yang harus kita terus rindukan. Kita harus terus melekat kepada Tuhan, karena hanya daripada Tuhan saja sumber kemenangan, sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan yang akan Tuhan telah janjikan kepada kita akan kita alami dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudaraku, apapun yang terjadi saat ini, saya yakin dan percaya, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita kecewa dengan keadaan saat ini. Keadaan boleh membuat kita kecewa, tetapi Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Ya. Saudara-saudara, saya mau katakan demikian. Ya. Hidup ini adalah anugerah. Ya. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sesuatu yang berkata bahwa hidup ini adalah hanyalah sebagai sesuatu kebetulan saja. Ya. Hidup ini sampai saat ini kita itu adalah anugerah. Jadi syukuri jika engkau masih hidup sampai saat ini. Hiduplah dalam terang kebenaran firman Tuhan, dan kau hidupkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu hari lepas hari. Saudara-saudara, saya mengundang siapapun saudara yang mendengar video ini untuk bisa sama-sama ikut dalam persekutuan doa ya setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Ya, saya yakin dan percaya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita saling mendoakan, menaikkan setiap pokok syafaat kita. Biarlah apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, Tuhan nyatakan begitu dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Ya, saya menunggu kehadiran saudara. Nanti saya akan taruh di dalam kolom deskripsi, dan saya akan tampilkan ID fastnya, nanti saya akan berikan ya, dan kontak personnya saya akan cantumkan. Dan saya menunggu saudara-saudara yang rindu untuk bersama-sama berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.